Belajar sejarah adalah hal penting dalam hidup. Ibarat menyelami lautan pengetahuan, menjawab ribu tanya sambil mengais harta terpendam. Ada alasannya kenapa kita perlu belajar sejarah. Untuk mengerti tentang asal-muasal sesuatu, dan akan kemana masa depan kita. Ikuti penelusuran saya hanya di Ekspedisi. Salak Bose, salah satu lokasi ikonik masyarakat Mandar, yakni Bukit Besar di arah barat kota Majene. Bukit ini masih termasuk dalam wilayah Kelurahan Pangalingali, Kabupaten Majene, dengan ibu kotanya yakni Dusun Poralle. Salak Bose merupakan pusat penyebaran agama Islam di wilayah Mandar dan pusat pemerintahan pada zaman Kerajaan Banggai. Hal ini terbukti dari situs-situs sejarah peninggalan masa lalu seseorang bernama Syekh Abdul Manan yang berperan besar dalam penyebaran Islam kala itu. Siapakah sebenarnya sosok Syekh Abdul Manan? Syekh Abdul Manan ini beliau berasal dari Jawa Timur dan Demak. Beliau ini datang untuk menyebar Islam di wilayah Kerajaan Banggai pada umumnya di Mandar. Beliau datang di sini untuk memperkuat atau memperkokoh ajaran Islam, sehingga disinilah mendirikan suatu masjid atau langgar untuk tempat beribadah bersama dengan anak-anak bangsawan. Bapak tahu kenapa Syekh Manan ini memilih daerah Salak Bose untuk menyebar Islam? Karena di sini adalah pusat yang terkuat. Masyarakat cuma mengatakan bahwa kalau ini bisa ditaklukkan, ini semua masyarakat yang bisa tumbuh. Gitu. Peninggalan Syekh Abdul Manan yang sangat penting adalah Masjid Kuno Salak Bose seluas 14 x 14 meter. Masjid ini dibangun pada abad ke-16 sebagai bukti masuknya Islam di wilayah Mandar pada tahun 1608. Masjid ini pernah direkonstruksi pada tahun 1987 mengingat kondisinya yang sudah sangat tua. Keunikan masjid ini yakni pada jirat-jirat dan simbol di mihrabnya. Misalnya motif berbentuk trapesium berjumlah 15 di sisi kiri dan kanan mihrab yang menandakan bahwa Al-Quran terdiri dari 30 juz. Jirat-jirat berbentuk seperti daun berjumlah 5 di tengah mihrab ini menandakan sholat 5 waktu. Sedangkan bulan dan bintang merupakan simbol universal Islam. Peninggalan Syekh Abdul Manan yang tidak kalah penting adalah kompleks makam dirinya yang terletak kurang lebih 300 meter dari masjid. Kondisi makam Syekh tampak dirawat sangat baik oleh masyarakat setempat, menjadikan kompleks makam ini sangat penting di samping keberadaan masjid kuno dan pemandangan alam yang menjadi ikon wilayah Salak Bose. Ada satu lagi peninggalan Syekh Abdul Manan yang tak kalah fenomenal, yakni Sumur Tiga. Lokasinya cukup jauh di pedalaman di Dusun Baruga. Sumur-sumur ini terbentuk ketika Syekh Abdul Manan beserta murid-muridnya pergi berdakwah di daerah pedalaman antara Gunung Mantande dan Baruga, kemudian singgah di lokasi ini untuk sholat zuhur. Namun murid-muridnya khawatir dengan banyaknya kotoran yang mengalir di perairan setempat, sehingga Syekh bermunajat kepada Yang Maha Kuasa untuk menancapkan tongkatnya ke tanah di 3 titik berbeda. Lalu, mengalirlah air dari 3 titik tersebut yang sekarang dikenal dengan julukan Sumur Tiga dan digunakan untuk keperluan mandi, berwudu, dan minum. Pada masanya, sumur-sumur ini juga digunakan untuk menobatkan masyarakat yang ingin memeluk agama Islam
dengan cara dimandikan kemudian diperintahkan untuk melantunkan 2 kalimat syahadat. Sumur ini merupakan karunia bagi warga setempat karena airnya yang tak pernah berhenti mengalir meskipun kemarau melanda. Turun dari Bukit Salabose, kita mengarah ke lingkungan Cilalang di belakang kantor bupati, di mana kompleks makam Raja-Raja Banggai atau makam Ondongan berlokasi. Penamaan situs diambil dari seorang pimpinan di daerah Porale yang bernama Banggai. Kemudian ia dilantik Marak Diala Salabose Daeng Porale dan Banggai yang telah memangku jabatan sebagai hadat sekitar abad ke-15 dengan gelar I Puang Banggai atau penguasa tertinggi. Pada masa itu, masyarakat Mandar pada umumnya masih menganut paham animisme dan dinamisme. Nah, saat itulah Syekh Abdul Manan berperan besar dalam menyebar Islam dengan cara damai melalui raja-raja yang berkuasa saat itu. Sehingga pada abad ke-16, seorang Raja Banggai bernama I Moro Dayat Tadimasi Gimarak Diah bersama dengan Syekh Abdul Manan dan murid-muridnya mendirikan masjid kuno yang kini masih berdiri kokoh di Bukit Salabose seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka jelas, sejarah pergerakan Syekh Abdul Manan sangat erat kaitannya dengan kerajaan Banggai. Kesan luhur dan agung begitu terasa saat melihat susunan batu-batu indah ini. Meskipun ada beberapa makam yang diberi larutan kimia khusus untuk mencegahnya dari pelapukan akibat usia senja. Bahan pembuatan makam-makam ini terdiri dari berbagai macam batu dan kayu. Ragam hias yang terdapat pada kompleks makam ini yakni kaligrafi, ragam hias geometris, dan ragam hias swastika. Nisan pada makam-makam ini ternyata memiliki makna. Misalnya bentuk nisan yang tipis seperti ini menandakan bahwa ia adalah perempuan. Sedangkan jika bentuknya bundar seperti ini, menandakan bahwa ia laki-laki. Bentuk mahkota di ujung nisan melambangkan seseorang pernah memegang jabatan penting semasa hidupnya di zaman kerajaan. Dan nisan berbentuk pegangan keris atau senjata seperti ini melambangkan bahwa ia meninggal atau pernah punya peranan penting di zaman peperangan pada masa kerajaan Banggai. Pemandangan kompleks makam yang berseberangan dengan Teluk Mandar cukup memanjakan mata, sehingga wajar jika situs ini dikatakan sebagai peninggalan penting dan dinobatkan sebagai objek wisata. Semua keterangan tentang situs ini dan juga peninggalan Syekh Abdul Manan tersimpan rapi di museum yang juga terletak di dalam kompleks makam ini. Libur hari raya, momen yang tepat untuk saling kunjung, saling sapa. Tak lupa pula untuk mengenang mereka yang telah tiada. Jawabannya sederhana, kita tak akan hidup tanpa mereka, kita tak akan tahu arti merdeka. Bermandikan penyesalan dan air mata, lalu hanyut dalam duka. Kemudian hilang tersapu beribu makna, meski hanya sesaat ia menerpa.